Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Di podcast Sapa UMG kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Nggak terima satu narasumber ya, tapi dua yaitu dari teman-teman LK3SM. Halo. Mbak. Halo Mbak. Nah ini ada Mbak siapa? Mbak Kusnul ya. Langsung saya jawab soalnya saya kenal nih. Terus ini Mas siapa nih? Mas Aksin Mubarok. Mas Aksin Mubarok. Panggilannya Mas Aksi. Iya Mas Aksin. Aksin. Oh ya. Nice sis. Nah ini kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Kita kurang lebih membahas LK3SM ya. Mau bahas apa lagi ya kalau nggak itu? Tapi kalau misalnya mau bahas apa-apa ya juga nggak apa-apa sih di sini. Di sini boleh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi narasumber, pengen bahas apapun, langsung konfirmasi ke Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke. Nah, Kusnul sama Mas Aksin nih gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tengah sibuknya pekerjaan ini. Udah kerja ini? Iya, udah kerja Mbak. Oh, semester berapa? Kalau bisa dijawab ya semester akhir. Semester akhir. Ini sama juga ya. Wah, ini biasanya wis ditari bab siji gitu biasanya. Wah, bab satunya skripsian ya. Semoga perkuliahan besok baik itu skripsi atau mungkin barangkali masih ada beberapa mata kuliah, semoga lancar-lancar aja ya dan semoga bisa lulus cepat gitu ya. Amin. Nah, Kusnul dan Mas Aksin, hari ini di podcast Sapa UMG ini saya dan tim memberikan beberapa pertanyaan, sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan, apalagi kalau nggak membahas tentang LK3SM ini ya. Nah, kalau boleh tahu LK3SM ini apa sih? LK3SM sendiri itu singkatan dari Lembaga Konseling Korban Kekerasan Seksual Mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan LK3SM ini fokusnya itu pada 3 metode Mbak. Dimulai dari konseling, terus advokasi, dan juga edukasi seperti itu. Dan kita di sini juga sebagai wadah untuk teman-teman yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang ingin mengadu, gitu. Gitu. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Aksin? Iya, memang gini Pak, seirama ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kusnul tadi sebagai ketua LK3SM ya, kira-kira seperti itu. Kalau mohon maaf ya saya potong. Kalau Mas Aksin ini sebagai wakil atau? Iya, sebagai pendamping lebih tepatnya. Pendamping, ya. Siap. Karena LK3SM ini sendiri kan bermula dari keresahan kita dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa terkait kasus-kasus yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik tentang kekerasan seksual ini. Nah, LK3SM ini bermula memang dari teman-teman BEM, terutama dari Kementerian Luar Negeri ya. Mbak Kusnul ini juga sebagai anggota menteri kan seperti itu. Nah, kita seirama karena melihat kasus kekerasan seksual ini kan harus segera diselesaikan kan seperti itu. Nah, kita mempunyai inisiatif untuk membuat departemen baru yang bernama LK3SM tadi, yang mana secara teknis pekerjaan nanti seperti yang dikatakan Mbak Kusnul tadi mengenai pendampingan, advokasi, pendidikan dan sebagainya, yang mana orientasinya kepada pencegahan ataupun pendampingan korban kekerasan seksual yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh gitu. Ini jadi kurang lebih sudah dijelaskan ya latar belakangnya ini. Oh gitu. LK3SM ini hanya untuk pihak internal Universitas Muhammadiyah Gresik atau kalian juga membantu pihak eksternal, misalnya di luar sana itu ada korban kekerasan seksual atau mungkin ada perempuan yang dilecehkan gitu kan, itu kalian bisa membantu atau mungkin hanya di lingkup Universitas Muhammadiyah Gresik aja? Untuk sementara ini itu kita masih lingkupnya di internal kampus. Aja. Dan selama di lingkungan kampus ini udah banyak laporan nggak sih ke kalian kalau misalnya mereka itu ternyata korban ini, terus kalian tuh sudah membantu banyak kasus nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang banyak sih enggak, tapi ada gitu. Dimulai dari kasus yang dibilang itu biasa aja kasusnya, kayak court-killing contohnya seperti itu, sampai dengan kekerasan yang sudah bersentuhan fisik. Oh, sudah sampai situ ya berarti. Ini juga masih baru juga ya organisasi ini? Iya, betul. Masih baru. Ini masuk organisasi
Ormawa atau mungkin masuk UKM atau mungkin gimana sih LK3SM ini, atau mungkin LK3SM ini sebuah program yang dibentuk oleh BEM di bawah naungan BEM gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, memang lembaga konseling ini kan sebuah departemen baru yang dibuat oleh teman-teman BEM. Ya tadi untuk terkait persoalan pengawalan, penanganan dan juga pencegahan kasus kekerasan seksual. Jadi bisa dibilang mitra, bisa dibilang mitra juga, bisa dibilang departemen dari BEM juga bisa gitu. Karena memang di Universitas Muhammadiyah Gresik ini kan masih belum ada payung hukum yang sesuai untuk menaungi terkait pembentukan LK3SM. Jadi teman-teman BEM ini punya inisiatif untuk menampung LK3SM di salah satu departemen di bawah komando teman-teman Menteri Luar Negeri gitu kira-kira. Gitu ya. Kalau ngomong-ngomong soal hukum nih, ada nggak sih dasar hukum untuk pembentukan LK3SM ini? Kalau berbicara dasar hukum ini banyak sebenarnya Mbak, banyak. Cuman salah satu yang paling penting ini adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 kemarin, yang mana di dalam Permendikbud nomor 30 ini kan mengacu langsung kepada kondisi lapangan yang ada di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia, tidak terlepas di Universitas Muhammadiyah Gresik kan segitu. Nah, orientasi dari Permendikbud nomor 30 ini kan mengarah kepada penanganan tadi, penanganan, edukasi, pendampingan dan sebagainya. Yang mana di Permendikbud nomor 30 ini orientasinya akan membuat sebuah satgas, satuan tugas khusus terkait satgas PPKS. Nah, tapi kembali lagi kepada aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik ini kan masih belum ada acuan hukum ataupun payung hukum yang jelas untuk menampung LK3SM ini tadi. Sehingga acuan dasar kita itu adalah Permendikbud nomor 30. Nah, untuk terkait persoalan penanganan kasus kekerasan seksual ini kan tidak hanya bertumpu pada Permendikbud nomor 30, tapi juga kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 12 terkait tindak pidana kasus kekerasan seksual yang kemarin baru disahkan kemarin, UU TPKS itu tadi. Itu juga menjadi acuan dasar kita untuk bergerak mengawal sampai pencegahan lah bahasanya terkait kasus kekerasan seksual gitu kira-kira. Soalnya Mbak ya, dibilang ada ataupun tidak ada, diakui atau tidak akui, kasus kekerasan seksual di UNMU ini banyak ya. Ternyata banyak ya. Cuma yang terlihat gitu kira-kira. Yang lapor itu cuma beberapa orang yang mungkin mentalnya sudah kuat kayak gitu. Kalau saya rasa, kalau saya dengar dari cerita teman-teman itu memang banyak, tapi mungkin dia masih belum berani untuk menceritakan gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya pengen masuk di organisasi LK3SM ini syaratnya apa sih Mbak Kusnul? Mungkin bisa dijelaskan selaku ketua ya. Untuk perekrutan itu kita biasanya ini ada oprek. Kita di situ ada wawancara juga, ada tesnya juga. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke LK3SM. Karena di sini kita kan juga kita juga harus amanah gitu kan terhadap kasus-kasus yang ada. Kita harus tetap menjaga kerahasiaan korban juga. Betul. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk di LK3SM ini gitu. Gitu. Untuk program kerja di organisasi ini LK3SM ini apa aja? Atau mungkin deket-deket ini ada acara atau event yang akan kalian adakan gitu? Kalau bahas masalah program ya, di sini kita itu kan fokusnya sama edukasi. Lah kita sudah edukasi itu dimulai dari sosmed. Bisa dilihat di IG. Dan bisa dilihat di Instagram LK3SM, itu semua postingannya sudah edukasi. Dan untuk bahas soal acara, kemarin baru awal Agustus kemarin kita mengadakan seminar tentang penanganan kasus kekerasan seksual seperti itu. Gitu, jadi itu ya edukasi kalian juga nggak via blended learning atau mungkin offline gitu ya, tapi kalian juga selalu memberikan edukasi khusus untuk teman-teman melalui sosial media ya. Iya benar. Kalau boleh tahu Instagramnya LK3SM. Oh iya. Ya, barangkali teman-teman mau follow. Gitu ya. Ini paling sering sih biasanya LK3SM menyebut Anda dalam cerita. Itu isinya juga
edukasi gitu kan. Jadi secara nggak langsung aku juga diajak belajar gitu loh sama LK3SM gitu. Ngomong-ngomong ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. LK3SM ini mendapatkan dukungan nggak sih dari kampus atau mungkin dari mahasiswa? Itu respon pihak kampus baik itu Civitas atau mungkin teman-teman mahasiswa itu responnya seperti apa dengan adanya LK3SM ini? Kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri, mereka itu sangat mendukung dengan adanya LK3SM gitu. Kalau dari kampus juga sebenarnya sangat mendukung. Cuma dari kampus sendiri kan belum ada payung hukumnya tersendiri buat menangani ini gitu. Lah kemarin itu kita dapat kayak dijanjiin bahwa di kampus ini akan kayak apa ya, memisahkan LK3SM dari BEM, dan kita bakalan dinaungi langsung oleh kemahasiswaan seperti itu. Tapi untuk sampai sekarang masih belum ada kabar sama sekali. Belum ya. Nah oke, masuk pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini apakah ada kasus yang mengarah ke seksual harassment atau kekerasan seksual? Ada. Oh ada ya. Banyak mana? Banyak ya di kampus loh ya ini, padahal lingkupnya masih kecil ya ini di kampus. Dan banyak ya. Banyak. Waktu kalian menangani hal-hal seperti ini ada nggak sih kayak hambatan-hambatan gitu? Kalau hambatan-hambatan sih jelas ada Mbak ya. Iya pasti gitu. ada ya. Dan itu apa contohnya? Contohnya kayak gini, semisal si pelaku ini dari Civitas Akademik, kita kan nggak bisa semena-mena untuk menjatuhkan hukuman kepada si pelaku ini kan. Betul. Kita kan harus berkoordinasi dulu dengan pihak kampus seperti itu. Kadang tapi pihak respon dari pihak kampus ini nggak sesuai dengan harapan kita gitu loh, kayak gitu sih. Terus kadang-kadang kan kalau untuk untuk mengajak ketemu untuk si korban ini biar bisa bercerita, biar bisa speak up, itu kan juga agak susah gitu kan. Soalnya dia kan juga butuh mental untuk nyiapin gimana-gimananya gitu. Untuk cerita juga pasti butuh mental yang kuat ya. Betul. Apalagi di tengah kondisi mahasiswa hari ini kan beberapa ragam, kan banyak gitu. Nah, berbicara terkait kekuatan mental dari teman-teman mahasiswa ini kan masih belum terkesan masih belum berani mengutarakan terkait apa yang pernah dialami, apalagi ngomong kekerasan seksual ataupun pelecehan kan seperti itu. Betul. Jadi orientasi LK3SM ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kusnul tadi ya, terkait urusan edukasi learning ini kan berorientasi untuk bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mengawal, bahkan untuk berani speak up. Itu yang paling utama ya Mbak Kusnul, terkait berani speak up kepada teman-teman LK3SM ataupun lembaga yang menaungi untuk mengutarakan kasus yang mereka alami, terutama di korban kekerasan seksual. Nah, kita kan sama-sama tidak ingin lah di kampus Universitas Mutia Gresik ini terkenal sebagai darurat kekerasan seksual ini kan sama-sama kan nggak ingin juga. Nah, jadi harapan kami juga kan bersama-sama dengan mahasiswa lainnya, entah itu dari teman-teman BEM, DPM, bahkan sampai ke ranah mahasiswa UKM, himpunan dan sebagainya, ini kan saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk sama-sama mencegah adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas gitu kira-kira. Gitu ya. Nah ini kira-kira LK3SM UMG ini sudah melakukan kerjasama eksternal nggak sih sama pihak luar gitu? Banyak ya. Sudah banyak. Oh, alhamdulillah sudah banyak yang aware juga ya sama kalian ya. Malah lebih lebih kepada pihak eksternalnya daripada pihak internal kampus. Oh, lebih banyak dukungannya dari pihak eksternal. Salah satu contoh, kita kemarin bertemu dengan lembaga LK3, sama namanya tematik. Di LK3 bedanya nggak ada SM ya. Nah, LK3 ini di bawah naungan dinas sosial, yang mana LK3 ini mendukung penuh terkait pembentukan LK3SM yang ada di Universitas Mutia Gresik. Nah, tidak hanya di lembaga LK3 saja, tapi juga kita kemarin berkoordinasi dengan lembaga dinas ini ya, KBPPA ya. Iya. KBPPA. Yang mana KBPPA ini orientasinya juga penanganan perempuan dan anak dan perempuan, cuma di pihak eksternal. Nah, cuman itu menjadi salah satu salah satu partner kita untuk berdiskusi, menceritakan penanganan kasus kekerasan seksual ini seperti apa sih, kan seperti itu. Nah, kita kan juga di sini kan masih sama-sama belajar. Ya.
Nah, harapan kita juga di pihak kampus ataupun di Universitas Gresik ini apa ya, bisa kita ajak kolaborasi secara bersama untuk bersama-sama mencegah terkait kekerasan seksual gitu. Soalnya kasihan juga ya, kemarin juga ada kasus yang mana pelakunya ini seorang civitas akademika sendiri civitas akademika. Nah ini kan sangat miris gitu loh kalau kita melihat gitu. Nah, itu jadi kita harus sama-sama bergandeng tangan untuk mencegah kasus kekerasan seksual di universitas gitu kira-kira. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah LK3SM ini ada pendampingan hukum untuk para korbannya? Jika korban butuh, kita ada. Kan kita tadi kan sudah bilang bahwa yang dibicarakan sama Mas Asin, kita sudah bekerja sama dengan pihak eksternal dan itu mereka itu memfasilitasi kebutuhan korban. Semisal mungkin korban butuh bantuan hukum, mungkin bantuan untuk ke psikolog, itu tidak ada biaya dan gratis. Dari pemerintah gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar itu ya. Kalau di LK3SM ini siapapun bisa gitu ya, apalagi khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik bisa ya cerita apapun masalah mereka tentang kekerasan seksual di LK3SM ini. Dan pasti ada penanganan lebih lanjut ya, nggak cuma stuck di kalian terus betul. Gitu. Ini kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Ini saya mau tahu nih harapan dari Mbak Kusnul dan Mas siapa? Aksin. Mas Asin garam kali ya. Harapan Mbak Kusnul selaku ketua LK3SM untuk LK3SM kedepannya ini apa? Ya gimana ya, saya harap lebih ke kampusnya aja sih Mbak ya, biar pihak kampus ini bisa secara tegas memberikan hukum yang jelas untuk LK3SM, atau mungkin jika LK3SM ini sudah tidak berlanjut, mungkin pihak kampus bisa membentuk unit khusus dan itu untuk para anggotanya mungkin bisa dari dosen-dosen yang yang memang sudah terjun ke dunia tersebut, kayak dosen hukum, dosen psikolog, itu kan juga bisa. Jadi anggotanya itu tidak hanya mahasiswa saja. Karena saya pikir kalau mungkin anggotanya hanya mahasiswa, itu mahasiswa yang lain pikirnya gini, itu loh anggotanya loh cuma mahasiswa biasa, emang bisa kayak gitu kan, nanti pikirannya jadi kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke pihak kampusnya sih agar bisa itu tadi lebih membentuk LK3SM ini ya. Kalau harapan dari Mas Aksin? Iya memang kalau berbicara harapan ini kan kita ingin yang terbaik lah kan seperti itu di Universitas Muhammadiyah Gresik ini, terutama dalam kasus kekerasan seksual ini kan. Ketika kita mengistilahkan kekerasan seksual ini kan layaknya gunung es di tengah-tengah lautan gitu. Betul. Ujungnya doang yang nampak tapi di bawahnya ini masih ada banyak gitu. Ya. Lebih besar malah. Gitu. Nah, harapan kita juga sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Kusnul tadi, bahwa ketika memang kasus kekerasan seksual ini tidak ditangani segera, ini akan menjadi keberlanjutan terkait entah itu korbannya itu hanya satu, pelakunya ini memang cuma satu gitu, tapi korbannya ini banyak. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu di lembaga Universitas Muhammadiyah Gresik yang notabene ini besar lah di skup wilayah Kabupaten Gresik. Nah, dan juga menjadi harapan kami juga tujuan utama pembentukan LK3SM ini kan tidak hanya terkait persoalan penanganan dan juga pendampingan sih, tapi juga kita mendesak pihak universitas untuk memang segera membuat panitia seleksi pansel lah bahasanya sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 30 yang kita sebutkan tadi, bahwa panitia seleksi ataupun pansel ini sangat penting untuk menyeleksi kepanitiaan ataupun satgas lah bahasanya, satuan tugas untuk keberlanjutan dari lembaga konseling ini tadi, yang mana di Permendikbud nomor 30 ini tercantumkan bahwa setiap perguruan tinggi ini bukan diwajibkan ya, seperti menjadi acuan lah Permendikbud nomor 30 untuk segera membuat Satgas PPKS, satuan tugas penanganan kekerasan seksual kan gitu kira-kira. Jadi ini juga menjadi penting kita sebagai teman-teman BEM dan LK3SM terus mendorong ataupun berkoordinasi dengan pihak kampus untuk segera membuat itu tadi, karena sesuai dengan hasil kegiatan teman-teman BEM kemarin yang di lapangan kemarin, itu kan masih belum ada atensi khusus dari kampus untuk pembentukan ataupun penanganan terkait
kekerasan seksual ini tadi. Jadi sangat disayangkan gitu kira-kira seperti itu. Jadi untuk LK3SM ini kan apalagi di kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa ini kan hampir di penghujung tahun ya gitu ya, di penghujung periode. Jadi harapan kita juga bersama-sama dengan mahasiswa yang seirama, sepemikiran dan sevisi dengan kita ini saling mendukung lah satu sama lain untuk segera membentuk Satgas PPKS yang ada di Universitas Mutia Gresik agar jangkauan dari Satgas ini tadi bisa luas gitu. Kalau LK3SM ini kan terkesan karena anggotanya ini dari teman-teman 100% mahasiswa ya. Jadi untuk terkait rasa kepercayaan, rasa keamanan ini kan masih bisa diragukan lah gitu kira-kira. Nah, ketika memang kampus ini bisa berani membuat satuan tugas, itu tadi kan jangkauannya bisa lebih luas gitu. Apalagi yang termaktub dalam Permendikbud nomor 30 ini tadi kan lembaga PPKS ini kan tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tapi dari tenaga pendidik dan juga dari pendidik kan gitu kira-kira. Nah, tidak terlepas dari pihak rektorat untuk bersama-sama mengawal terkait pencegahan kekerasan seksual. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Oke. Harapan Mbak Kusnul dan Mas Aksin untuk LK3SM ini semoga segera terwujud ya di tahun-tahun yang akan datang atau mungkin secepatnya di tahun ini ya. Gitu ya. Kalau harapan saya untuk LK3SM ini semoga sumber daya manusia yang di dalamnya itu tetap solid ya untuk saat ini, dan semoga pada saat oprek itu bisa mendapatkan banyak peminat dan peminat yang tepat ya untuk melanjutkan LK3SM ini, karena ini ternyata sangat dibutuhkan ya dalam lingkup kecil. Sangat sekali ya. Saya sendiri sebagai perempuan merasa aman loh kalau misalnya kampus ini ada program atau organisasi seperti ini gitu ya. Dan ini semoga LK3SM ini segera kayak tadi yang ada Satgas PPKS itu loh. Nah, di kampus itu, karena takutnya kalau misalnya LK3SM ini banyak korban yang bilang ke LK3SM atau lapor gitu, terus takutnya itu LK3SM ini kebanyakan korban gitu loh kan. Takutnya itu kan membludak gitu kan, tiba-tiba membludak, apalagi setelah adanya podcast ini mungkin teman-teman ternyata bisa ya kalau misalnya cerita soal kekerasan seksual di sini tuh ada sendiri gitu. Nah, ini dan semoga kalian juga senantiasa tulus untuk membantu teman-teman apalagi perempuan ini ya dalam kasus kekerasan seksual ini gitu. Oke, ini yang terakhir ini kesimpulannya apa sih untuk LK3SM ini, bisa dikenalkan supaya teman-teman mahasiswa ini tahu. Ini ada kamera ini. Iya, mungkin dari Bu Ketua ini dulu. Bu Ketua ini. Ayo sis, apa gitu ya. Apa ya? Enggak apa. Kesimpulannya. Jadi biar mahasiswa ini yang nggak tahu kalau misalnya ada LK3SM ini, jadi teman-teman tuh bisa berarti selama ini unek-unekku ini bisa tak utarakan gitu loh ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya, bukan mahasiswa aja sih, termasuk civitas akademis, dosen, terus untuk petugas kebersihan, petugas pendidik dan sebagainya, itu bisa untuk bercerita ataupun hanya sekedar curhat aja ke kita. Kalau semisal kalian butuh bantuan kayak mau konseling maupun atau ini, kita akan rujuk dia ke pihak yang eksternal tadi, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, yang pernah melihat temennya menjadi korban kekerasan seksual, bisa langsung menghubungi kita, seperti itu Mbak. Oke, nah itu ya. Jadi kayaknya saya nggak perlu mengajak teman-teman untuk lapor lagi, soalnya udah diajak langsung sama ibu ketuanya gitu ya. Oke teman-teman, dan terima kasih buat Mas Aksin dan juga Mbak Kusnul karena sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya diskusi di sini ya di Sapa UMG kali ini. Oke, sekian dari saya Mas Aksin dan Mbak Kusnul di Sapa UMG kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.